Dan kita sudah sampai pada segmen terakhir, saya ke Mas Aristo kalau begitu. Saya ingin lebih spesifik lagi. Jadi artinya kalau khusus pada kasus Bu Ira 4,5 tahun, bisa nggak kita melihat apakah ini worth it sepadan kemudian dengan apa yang disebut tadi kelalaian atau kemudian pada prosesnya kemudian ditemukan celah? Secara spesifik saya tidak bisa memberikan judgement ya, karena saya tidak terlibat langsung di dalam perkara itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita sepakat, paling tidak saya melihatnya dari putusan bahwa memang ada unsur kesalahan. Ya. Nah, apakah unsur kesalahan itu bisa dipidana cukup untuk memenjarakan orang? Nah, itu kan persoalan utamanya sebenarnya. Baru kita bicara penjaranya berapa lama kalau kita sepakat itu. Tapi ternyata di dalam putusan ini kan paling tidak ada hakim ketua yang tidak setuju bahwa betul salah, Bu Ira ini betul salah, tapi tidak cukup untuk mengirim dia ke penjara. Itu namanya putusan lepas. Iya, itu namanya putusan lepas karena saya yakin dia ini ada kesalahan nih, dia mengambil keputusan. Tapi saya nggak yakin kesalahan itu cukup untuk mengirim dia ke penjara karena itu adalah hukuman yang paling dalam tanda petik kejam ya, karena negara itu kan kalau mengirim rakyatnya ke penjara itu sebenarnya harus jalan terakhir. Ya. Ketiga, paling tidak ada opsi-opsi sebenarnya. Kalau itu memang kesalahan kan ada opsi-opsi lain misalnya. Entah itu gugatan perdata atau disuruh misalnya Bu Ira breaching fiduciary duty ya, atau dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik itu, akhirnya dia harus mengganti misalnya kerugiannya. Ada opsi-opsi itu sebelum kita bicara soal apakah opsi pemenjaraan itu yang paling baik dan kemudian berapa lama. Oh, artinya ganti rugi itu masih sangat memungkinkan sebetulnya kalau kemudian dari kasus ini kita lihat. Kalau lihat struktur putusannya, ya karena hakim ketuanya mengatakan ada kesalahan, tapi kesalahannya tidak cukup untuk mengirim orang ke penjara. Nah sekarang kan bagaimana menebus kesalahan itu? Opsinya kan ada dua, misalnya opsi administratif, itu dia dipecat. Opsi perdata, financial losses, oh misalnya Bu Ira terbukti di pengadilan perdata, Bu Ira ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dia menerobos ya fiduciary duty itu artinya kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya, sehingga kamu tanggung jawab kalau gitu secara personal. Nah, itu ada opsi itu, ya ada opsi itu. Nah tapi kan sekarang yang terjadi sudah pemidanaan. Ya. Nanti kita lihat nanti di banding. Ketika banding, saya nggak tahu Pak Susilo kan masih ragu banding atau tidak ya, masih pikir-pikir. Tapi nanti kalau banding kasasi, KUHP sudah berlaku. KUHP sudah berlaku, saya melihat itu anginnya ke arah kliennya Pak Susilo. Kenapa? Yang pertama di KUHP baru jelas mengatakan sebelum memidanakan lihat situasi kebatinan pelakunya. Artinya undang-undang mau mengatakan lihat dulu dia tuh sengaja mau curang, mau melakukan tindak pidana atau tidak. Suasana kebatinan itu bagaimana kita menilai dan menjadikan standar begitu Mas? Diskresi hakim, pasalnya hanya mengatakan itu. Pasalnya hanya mengatakan sebelum memidanakan hakim harus melihat misalnya satu sikap batin pelaku, itu kalimatnya. Itu bisa tujuan dari pelaku, apa, itu prinsip tuh, pasal 50-an dalam prinsip pidana dan pemidanaan dalam KUHP baru. Itu yang pertama. Nah, bagaimana melihatnya? Itu diterjemahkan misalnya apakah pelaku dari awal punya niat jahat atau tidak. Lebih sederhana lagi, pelaku ini dapat apa? Tujuannya tuh apa sebenarnya? Kalau tujuannya tidak untuk menguntungkan diri sendiri, itu kan threshold yang paling sederhana. Ketika saya ambil kebijakan, saya dapat apa? Kalau itu tidak bisa dibuktikan misalnya, maka otomatis dia harus dibebaskan. Itu KUHP prinsip pidana dan pemidanaan. Yang kedua, KUHP juga mengatakan kerugian negara harus melalui auditor, yaitu BPK. Jadi itu menutup putusan Mahkamah Konstitusi, itu menutup interpretasi bahwa penyidik bisa menghitung sendiri. Itu makanya saya katakan dengan berlakunya KUHP baru ini, anginnya rasanya bertiup ke kliennya Pak Susilo. Tapi kalau banding dan kasasi. Terakhir kalau begitu untuk Anda. Jadi artinya menurut Anda ini ketika pun nanti mengajukan banding begitu, itu akan berbelok arah angin ya, karena KUHP yang baru ini, KUHP yang baru ini akan bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Iya, karena banding nih, sekarang udah November, 2 Januari KUHP berlaku. Kalaupun misalnya bandingnya ditolak, masih bisa kasasi. Artinya aplikasi KUHP itu bisa diaplikasikan ke kliennya Pak Susilo. Kenapa? Karena prinsip sederhana ya, prinsip utama, kalau ada perubahan undang-undang ya, yang menguntungkanlah diberikan kepada terdakwa. Kenapa begitu? Ya karena tadi saya katakan pilihan
untuk memenjarakan orang itu adalah pilihan yang menyakitkan bagi negara sebenarnya. Nah, ketika terjadi perubahan kebijakan, maka harus diaplikasikan yang menguntungkan bagi individu. Begitu, Mas. Seharusnya yang paling menyakitkan bagi negara. Ya, memang itu prinsip umum dan itu termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru. Baik, baik. Terakhir dari Anda, Pak Susilo. Jadi akhirnya akan mengajukan atau belum akan dijawab pikir-pikirnya tadi? Ini mungkin kan ada waktu sampai hari Kamis. Kami belum bertemu lagi dengan Bu Ira dan kawan-kawan, apakah akan mengajukan banding atau tidak, tapi mungkin 1-2 hari akan ditentukan melakukan upaya hukum atau tidak. Tapi satu hal yang ingin saya katakan di dalam acara ini, selama ini beberapa kali saya mendapatkan tuduhan atau dakwaan tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3, mengandung kerugian negara dari beberapa BUMN. Tapi tidak satupun itu yang menggunakan undang-undang BUMN baru. Ya, karena itu sangat menguntungkan bagi tersangka ini. Sama sekali di dalam eksekusi pun tidak pernah terjawab. Di dalam putusan pun, di dalam pembelaan kami, tidak pernah terjawab mengapa undang-undang BUMN itu tidak digunakan begitu. Apapun lah argumentasinya, tetapi sama sekali tidak pernah. Jadi artinya ketika nanti mengajukan banding itu akan jadi salah satu pertimbangan pula? Tentu ini akan mengulang saya. Ya, akan mengulang karena ini yudek faksi. Jadi kita akan memberikan headline lagi terhadap undang-undang BUMN yang baru. Gitu. Tapi kalau Anda melihat respon Bu Ira kemarin setelah putusan, kemudian surat melalui Mas Ferry Irwandi, apakah akan berakhir pada putusan ini atau kemudian akan mengajukan banding? Ya, kami berharap, sangat berharap kalau memang ini berhasil, upaya-upaya hukum ini berhasil, andai kata besok mengajukan banding, maka tentu untuk kebaikan Ibu Ira kita akan lakukan. Tapi dari kuasa hukum meyakini bahwa akan? Sangat yakin. Baik. Terima kasih Pak Susilo. Ke Mas Persawat, terakhir apa yang bisa menjadi catatan dari kasus ini, Mas? Ya, menurut saya secara konstruksi kasus, unsur pasal, lalu kemudian secara teori dan alat bukti, secara objektif saya bisa menjawab bahwa ini fultoid kasusnya. Memang lengkap, mens reanya terbukti, ada upaya untuk merubah aturan dari direksi, ada hutang 600 miliar yang kemudian juga ikut diakuisisi dan lain-lain. Seperti yang kita bahas tadi 1,5 jam sudah saya jelasin. Nah, tapi yang menarik ini kan sebenarnya kepercayaan publik bagi KPK itu sudah ada goyah. Nah, ini yang harus dikembalikan kepada KPK satu. Yang kedua, konstruksi perkara seperti ini bukan pertama kali KPK melakukan pembuktian ini, tapi kenapa kok pertama kali inilah KPK diragukan membuktikan kinerjanya? Ini jadi satu hal yang menarik. Kenapa kok misalnya di EKTP ada Sugiharto dan kawan-kawan itu juga tidak terbukti ada kickbacknya dan lain-lain, misalnya EKTP dan Hambalang, Erjelino, tapi publik fix gitu loh bahwa ini memang merugikan keuangan negara, karena konstruksi pasal kita juga ini bukan yang pertama dan bukan penemuan, bukan refinding juga bagi hakim, karena ini sudah biasa dilakukan KPK, konstruksinya memang seperti itu. Dan dari tahun 57 kerugian keuangan negara itu tidak pernah dipermasalahkan, karena memang dia lahirnya saat kita akuisisi aset-aset Belanda itu banyak aset-aset yang kemudian diambil alih oleh orang Indonesia tanpa ada butuh pembuktian lain-lain. Nah, jadi secara historis, filosofis, kerugian keuangan negara menjadi digeser, kemudian seolah-olah itu membuat kasus ini menjadi samar, itu juga tidak beralasan. Tapi yang sangat menyakitkan memang ketika melihat opini publik dan lain-lain, itu saya sebagai pernah hidup di KPK, lahir di KPK dan besar di KPK, ini menjadi catatan penting bagi kami dan mudah-mudahan pimpinan menyaksikan ini talk show ini gitu ya, dialog ini, sehingga kemudian kita bisa kita harus rebut kembali kepercayaan publik, dan itu yang akan menguatkan kita untuk menjalankan panjangnya perjuangan ke depan gitu loh. Tanpa kepercayaan publik direbut kembali, OTT diperbanyak,
equality before the law diaplikasikan, nggak boleh pandang bulu, nggak boleh ada titipan. Jadi tidak hanya soal kuantitas kasus begitu ya, Iya. kepercayaan publik bisa diraih. Dan pesan saya terakhir kepada teman-teman direksi BUMD, BUMN, tentu saja tidak perlu ragu dan tidak perlu takut untuk menghadapi ancaman-ancaman dari seperti ini. Selama business judgment rule 4 prinsip tadi dilaksanakan, saya pikir nanti saya akan berdebat juga 7 hari 7 malam dengan semua penegak hukum yang coba untuk melakukan kriminalisasi. Saya akan ya sebagai selaku pelaku juga selaku saya yang pernah melakukan proses penyidikan, menerapkan 4 prinsip business judgment rule dan lain-lain, itu saya pasti akan menempatkan semua perkara itu secara objektif. Dan teman-teman BUMN insya Allah mudah-mudahan direksi nggak ada yang ragu untuk melakukan aksi korporasi ke depannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Danang, terakhir dari Anda. Ya, saya kira kalau melihat tayangan dari Dorun Prit tadi itu kan ada dukungan yang besar kepada Bu Ira, dan ini artinya kegagalan penegak hukum sama KPK meyakinkan kepada publik, artinya bagi publik ini tidak masuk akal kasus ini. Beda tadi, misalnya tadi sebut Bang Praswat tadi, di kasus-kasus yang dulu dipakai juga, tetapi ternyata nggak ada yang seperti ini. Karena jelas pelakunya itu publik memahami, ada politisinya, kasus KTP ada politisinya yang hidupnya bergelimang kemewahan. Yang ini kan tidak ada sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah soal kalau di KPK yang dulu itu kan setelah penindakan nanti kan ada pencegahannya. Iya. Ini kalau dilakukan yang seperti ini kontradiksi akan berbalik arah. Pencegahan yang mana lagi? Karena satu BUMN-nya bagus ya ini, gitu kan. Malah BUMN-nya yang lain yang sakit-sakit itu, yang bermasalah itu harusnya ke ASDP untuk belajar bagaimana melakukan transformasi BUMN. Gitu. Nah ini akan kebalik-balik logika KPK ini, karena cara berpikirnya legalistik dan tidak memahami terjadinya perubahan politik hukum. Nah ini yang saya kira ini. Yang ketiga menurut saya yang penting adalah persoalan dengan karena legalistik banget ini ya. Jadi kemudian persoalan ada audit yang sangat sempit. Karena dilihat bagaimana ini hal prosedur, lalu kemudian angkanya sekian. Loh, sejak kapan BUMN dihitung soal angka? Kalau soal angka itu artinya Pertamina itu, semua direktur Pertamina masuk penjara semuanya. Karena Pertamina nggak boleh cetak untung besar karena subsidi kan. Nah, hal yang sama ini kalau kemudian dipakai, artinya ada manfaat lain dari BUMN, terutama dari pelayanan publik. Nah ini yang sama sekali luput gitu. Jadi ada kesalahan dalam audit yang menurut saya menjadi PR bagi kita semuanya. Jadi pendekatan keuntungan itu harusnya dikesampingkan kalau kita bicara harus diperluas, bukan cuma keuangan tapi pelayanan publiknya. Karena pembelian ini kan kemudian pelayanannya makin luas kan. Betul. Manfaatnya makin banyak. Kami tidak dihitung. Ya. Mas Nova, terakhir dari Anda. Saya kira kalau harapan publik sih jelas ya. Penegakan hukum di kita semakin baik kayak gitu, tidak tebang pilih itu tadi, ada yang berhenti, ada yang tidak dilakukan, ada yang bahkan tidak disinggung sama sekali, dan tentu saja transparansi itu menjadi sangat penting karena bagaimanapun publik melihat jika kasus ini tidak transparan dari awal sampai akhir, banyak sekali yang sepertinya disembunyikan, maka kepercayaan pada penegakan hukum menjadi sangat rendah. Dan itu tidak diharapkan dalam alam demokrasi Indonesia. Gitu, Bram. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak sekalian. Terima kasih pada Mas Nova, Mas Danang, Mas Praswat, Pak Susilo, dan juga Mas Aristo. Tentu soal penegakan hukum ini akan menjadi catatan. Apakah kemudian menjadi penegakan anti korupsi yang baik atau malah menjadi presiden yang buruk? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kami akan kembali pada waktu dan jam yang sama di minggu depan. Kalau begitu saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.